Halo guys, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam kondisi sehat dan banyak rezekinya. Amin. Selamat berjumpa lagi di channel Layar Nonton. Kali ini film yang akan kita bahas adalah sebuah film yang menceritakan tentang seorang pasukan khusus, di mana ia harus berjuang menghadapi para kelompok teroris sendirian di daerah atau wilayah yang telah dikuasai kelompok tersebut. Dikarenakan semua rekan setimnya sudah gugur akibat serangan dadakan yang dilakukan oleh para kelompok tersebut. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita nonton alur cerita filmnya. Dan, selamat menyaksikan. Film ini dimulai dengan memperlihatkan situasi yang begitu mengkhawatirkan, dikarenakan adanya sekelompok pemberontak yang terhubung dengan jaringan Taliban yang sedang menguasai sebuah kota di Pakistan, yang ternyata mereka juga memburu keluarga Bapak Walters yang merupakan warga kebangsaan Amerika. Ia dianggap menjadi salah satu mata-mata seorang duta besar yang bernama Max. Max yang mendapatkan kabar kalau salah satu agen rahasianya tertangkap. Ia kemudian meminta tolong kepada pemerintah Amerika untuk mengirimkan bantuan militernya. Tetapi dari pihak militer yang diwakili oleh Dave awalnya menolak permintaan Max itu, karena Dave tahu wilayah itu sangat berbahaya. Max terus berusaha membujuk Dave dengan keras. Dan ia juga memberitahukan alasan kenapa militer harus segera menolongnya. Bahwa yang ditangkap adalah sekeluarga Walters. Di sana ada seorang anak kecil yang tidak bersalah. Setelah mendengar cerita dari Max, Dave kemudian melihat foto anaknya. Dan sambil merenung dan membayangkan apabila posisi itu terjadi padanya, apa yang akan ia lakukan. Tidak lama kemudian Dave akhirnya bersedia membantu Max. Dave langsung dengan segera mengarahkan pasukan khusus yang bernama Tim Warrows untuk mengevakuasi keluarga Walter tersebut. Tim Warrows kemudian langsung meluncur menjalankan misi itu dengan menaiki helikopter. Ketika Tim Warrows baru memasuki wilayah perbatasan antara Afghanistan dan Pakistan, tiba-tiba mereka diserang oleh kelompok teroris dengan menembakkan RPG yang mengenai helikopter dan membuat helikopter terbakar dan terjatuh. Sebelum helikopter terjatuh ke tanah, ternyata ada seorang pasukan yang terpental keluar dan berhasil selamat. Ternyata dia adalah pemimpin tim The Warrows tersebut yang bernama Richard. Kemudian scene memperlihatkan beberapa saat kemudian ketika Richard terbangun dari pingsannya. Ia yang masih dengan sempoyongan berusaha mencari letak jatuhnya helikopter tersebut dan para timnya. Ia kemudian Richard menghubungi rekannya satu persatu berharap rekannya ada yang masih selamat. Akan tetapi panggilan itu tak kunjung ada yang menjawab. Richard lalu menghubungi markas pusat. Beruntungnya usahanya tersebut tidak sia-sia karena bisa terhubung dengan markas pusat. Ia berbicara dengan seseorang yang bernama Castell yang menjadi operator di markas. Richard mengabarkan bahwa helikopter yang mengangkut pasukannya telah ditembak jatuh oleh kelompok teroris. Dia pun meminta Castell untuk mengeceknya lewat satelit. Apakah rekan-rekannya ada yang masih selamat? Tetapi sayangnya setelah dilihat dari kamera satelit, helikopter tersebut terlihat terbakar dan hancur parah. Dan lagi di sana terlihat tidak ada pergerakan orang sama sekali. Yang berarti sudah dapat dipastikan semua rekan Richard telah tewas. Di tengah pembicaraan Richard melihat ada 3 anggota teroris yang sedang berada di atas bukit. Terlihat mereka menembakkan RPG ke arah bangkai helikopter Tim Warrows. Kemudian Richard segera berlari mencari tempat persembunyian untuk menyerang mereka. Dengan kemampuan tembakan jitunya Richard berhasil menghabisi 2 orang. Tapi sialnya masih ada 1 orang yang berhasil lolos dan berhasil meminta bantuan dengan menghubungi kelompoknya lewat radio komunikasinya. Sementara Richard kembali dihubungi oleh Castell. Ia mengabarkan jika ada sekitar 40-an orang tentara musuh yang lagi menuju ke arah Richard. Kemudian Castell menyarankan supaya Richard segera pergi dari sana. Awalnya Richard tidak peduli dan bertekad akan melawan mereka semua. Tapi komandannya yang berada di markas membujuk Richard agar segera mundur dan menunggu tim penjemputan. Karena si komandan tidak ingin jika harus kembali kehilangan prajurit terbaiknya. Sebab semua rekan Richard telah dinyatakan tewas ketika Richard akan pergi. Pasukan musuh keburu datang dan menembakinya. Yang membuat Richard mau tak mau harus menghadapi mereka semua. Dan terjadilah baku tembak yang cukup sengit. Meski seorang diri sejauh ini, Richard berhasil menahan serangan musuh. Akan tetapi amunisinya tidak cukup untuk menghabisi semuanya.
Alhasil dia memutuskan untuk melompat ke sungai yang ada di belakangnya. Dengan melompat di ketinggian segitu, para teroris ini yakin jika Richard pasti telah tewas terbawa arus sungai yang cukup deras. Namun ternyata Richard berhasil selamat. Karena seorang anggota marinir tentu saja mampu berenang meskipun di arus sungai yang sangat deras. Kemudian Richard kembali masuk ke dalam hutan. Setelah berjalan cukup jauh, Richard menemukan sebuah mobil yang baru saja diserang. Saat diperiksa ternyata mobil itu milik keluarga Walters yang seharusnya diselamatkan oleh pasukan Richard. Tapi sayangnya mereka sudah tewas kecuali Walters dan putrinya yang bernama Zoe. Dalam keadaan sekarat, Walters mengatakan bahwa keluarganya telah diserang oleh teroris. Dia meminta agar Richard mau untuk menyelamatkan Zoe putrinya. Sebagai seorang marinir tentu saja ia ingin menyelamatkan mereka berdua. Namun Walters keburu meninggal akibat kehabisan darah. Zoe yang masih polos mengira jika ayah dan ibunya sedang tidur. Pada awalnya Zoe tidak mau ikut dengan Richard. Setelah dibujuk akhirnya Zoe mau ikut bersama Richard. Mereka pun kemudian segera pergi untuk keluar dari wilayah tersebut. Ternyata di sisi lain para teroris kembali mendatangi mobil milik keluarga Walters. Mereka ingin memastikan semuanya telah tewas. Kemudian kita diperkenalkan dengan pemimpin teroris yang bernama Mustafa. Mustafa mengatakan jika tentara Amerika yang sebelumnya melompat ke sungai sekarang masih hidup. Dan pastinya sekarang telah membawa Zoe, yang sengaja mereka tinggalkan. Dia kemudian menyuruh anak buahnya untuk mencari Richard dan Zoe. Bukannya langsung melaksanakan perintah salah satu anak buahnya, malah asik selfie dengan mayat dia bernama Ahmad Yusuf yang biasanya dipanggil Yusuf. Ketika Richard dan Zoe lagi istirahat, Zoe mengatakan ayahnya di mana. Zoe kemudian berbicara dengan Richard, bahwa ia teringat perkataan dan pesan ayahnya, bahwa senjata tidak bisa menyelesaikan suatu masalah. Richard yang mendengarkan Richard pun setuju dengan perkataan tersebut. Ia juga menjelaskan bahwa semua agama mengajarkan kebaikan. Sementara musuh sebenarnya adalah orang jahat yang sering membawa-bawa agama sebagai dalil. Setelah cukup beristirahat, keduanya melanjutkan perjalanan menuju titik penjemputan. Saat di tengah jalan Richard menemukan sebuah jebakan ranjau. Richard pun harus menjinakkan ranjau tersebut. Setelah berhasil menjinakkan ranjau, Richard meminta Zoe supaya berhati-hati. Karena ternyata musuh masih memburu mereka berdua. Dan benar saja tidak lama Richard melihat dua orang musuh sedang mencari mereka di atas tebing. Tanpa pikir panjang Richard langsung menghabisi mereka dengan brutal. Kemudian mereka berdua melanjutkan perjalanan sedangkan para teroris masih terus memburu Richard dan Zoe. Kemudian Richard kembali menghubungi markas pusat untuk meminta jemputan. Kemudian Kastel memberitahu kalau Richard harus berjalan beberapa kilometer lagi menuju ke titik penjemputan. Karena sudah menjelang malam, Mirko dan Zoe memutuskan untuk istirahat di sebuah celah bebatuan. Di sini Richard juga membuat jebakan ranjau untuk mengantisipasi kedatangan musuh. Supaya Zoe bisa tidur, Richard kemudian bercerita tentang sahabatnya bernama Aziz yang seorang muslim. Richard sangat berhutang budi kepada Aziz karena pernah menyelamatkan nyawanya. Tapi sayangnya sekarang Aziz telah meninggal dunia. Kemudian esok harinya Richard dan Zoe tanpa sengaja berpapasan dengan musuh. Melihat itu Richard segera melempar pisau tepat di mukanya. Kemudian langsung menusuknya berkali-kali supaya dia tewas. Melihat kebrutalan Richard seketika Zoe teringat dengan keluarganya yang dibantai oleh teroris. Kemudian Richard segera membawa Zoe pergi dari sana sebelum para teroris menemukan mereka. Ketika Richard dan Zoe sampai di tepi sungai di saat Richard sedang mengambil air, dia melihat Zoe sedang melempar ranting ke pohon seolah-olah dia sedang melempar musuh dengan pisau seperti Richard melawan musuhnya tadi. Karena melihat Zoe sangat serius, Richard kemudian mengajarinya melempar pisau yang baik dan benar. Saat Richard memantau pergerakan musuh, tanpa sengaja Zoe bertemu Mustafa yang hendak akan pulang ke markas. Richard kemudian datang dan langsung menodongkan senjatanya ke arah Mustafa agar tidak macam-macam dengan Zoe. Mustafa yang terpojok, ia berdalih kalau dirinya warga sipil yang sedang mencari kambingnya. Alasan dia membawa senjata sebagai upaya menjaga diri karena wilayah ini sudah dikuasai oleh teroris. Kemudian Mustafa menawarkan bantuan kepada Richard untuk beristirahat dan makan di rumahnya yang tak jauh dari sini.
Mengetahui kalau Zue yang sedari tadi belum makan, Richard akhirnya mau menuju ke desa tempat tinggal Mustafa. Kemudian Richard dihubungi oleh markas agar supaya datang ke tempat penjemputan tepat waktu. Richard pun mengatakan kalau dia pasti datang tepat waktu. Tetapi di sini Richard belum mengetahui kalau posisinya saat ini, dia telah dikepung oleh beberapa anak buah Mustafa dan tak lama baku tembak pun terjadi. Setelah Richard berhasil menghabisi para musuh yang datang menyerangnya, dia segera kembali menemui Zue, tapi sayangnya, Zue sudah dibawa kabur oleh Mustafa. Kemudian sekarang ia baru sadar kalau Mustafa adalah bagian dari kelompok teroris itu. Kemudian Richard teringat penawaran yang diberikan orang tadi. Richard sangat yakin jika Zue dibawa ke desa yang sebelumnya diberitahu Mustafa tadi. Tanpa buang waktu, Richard segera bergegas menuju ke desa tersebut. Tapi ketika di tengah perjalanan, Richard tak sengaja bertemu dengan anak buah Mustafa yang berjaga di pintu masuk desa. Setelah menghabisi penjaga di sana, Richard kemudian menyamar menjadi teroris agar bisa masuk ke dalam desa, yang ternyata telah dikuasai oleh kelompok teroris. Richard yang berhasil menyusup langsung menghabisi mereka satu persatu. Richard bertanya kepada orang yang tersisa mengenai di mana mereka menyandera Zue. Karena sedang terancam, pada akhirnya orang itu menyerah dan membawa Richard ke tempat Zue disandra. Namun saat menuju ke sana, Richard harus melewati beberapa tentara musuh yang sedang berjaga. Richard yang tak punya pilihan lain, dia terpaksa menghadapi dan menghabisi mereka semua hingga terjadilah pertempuran yang sangat seru. Meskipun sudah banyak menghabisi para teroris yang amatiran, Richard juga menghadapi puluhan anak buahnya Mustafa yang merupakan seorang marinir yang sudah terlatih. Richard yang merupakan pasukan khusus tentu saja ia tidak gentar sama sekali. Ketika Richard akan masuk ke sebuah rumah yang diyakini tempat Zue disandra, tiba-tiba Richard ditusuk perutnya oleh Mustafa sampai gak berdaya. Kemudian Mustafa bertanya ke Richard tentang lokasi penjemputannya, karena dia ingin sekali membantai tentara Amerika. Di sini terungkap ternyata Mustafa mempunyai dendam kepada Amerika, dikarenakan tentara Amerika telah membantai keluarga serta warganya yang tak bersalah. Sementara Zue sedang dikurung dan dijaga oleh Yusuf. Tapi di sini Zue sangat ketakutan melihat mukanya Yusuf yang jelek. Mendengar teriakan Zue, anak buah Mustafa langsung memeriksanya. Sehingga Mustafa tidak terkawal, yang kemudian Richard memanfaatkan kesempatan ini. Dia diam-diam melepaskan tali ikatan di tangannya dan berhasil. Lalu yang terjadi, Richard pun bergegas mengambil amunisi dan senjata. Karena sekarang ia harus mencari Zue dan melawan pasukan musuh. Dengan kemampuannya sebagai pasukan khusus, Richard berhasil menghabisi mereka dengan sangat mudah. Bahkan Richard berhasil menghabisi tangan kanan Mustafa kemudian menembak Yusuf tepat di kepalanya. Richard akhirnya berhasil menemukan tempat Zue dikurung. Tak disangka di sini Zue memanggilnya dengan sebutan ayah. Mendengar itu membuat Richard terharu, namun ketika hendak menyelamatkannya, beberapa orang musuhnya datang. Meski sedang terluka, Richard berhasil bangkit dan menembaki musuhnya. Kemudian Richard melepaskan Zue dan beranjak pergi dari sana. Tapi sialnya puluhan teroris datang ke desa dan bersiap menyergap Richard. Mau tak mau Richard harus melawan mereka semua. Richard yang khawatir jika Zue akan ikut menjadi korban, ia pun segera kabur menuju ke lokasi penjemputan yang berada di atas bukit. Di sini terjadi aksi kejar-kejaran dan saling tembak yang sangat menegangkan. Ketika hampir tiba di atas bukit, kondisi Richard sudah semakin lemah. Karena banyak mengeluarkan darah akibat luka tusukan tadi dan ia sudah sangat kelelahan. Namun dia teringat dengan janjinya untuk menyelamatkan Zue dari wilayah ini. Zue pun berusaha menyemangatinya sehingga Richard mengeluarkan seluruh tenaganya untuk bisa menghindari dari kejaran para teroris. Ketika sudah hampir sampai di puncak bukit, ia merasa sudah tak sanggup lagi. Ia mencoba berdiri, tapi kali ini dia benar-benar sudah tak kuat lagi berlari. Richard akhirnya menjadikan dirinya sebagai tameng agar para teroris hanya akan menghabisi dirinya. Kemudian Zue mengambil pisau dan ingin melawan mereka. Para teroris yang mengetahui jika Richard telah menyerah, mereka pun berjalan dengan santai menghampiri Richard. Ketika mereka akan menghabisi Richard, tidak disangka pasukan khusus yang ditugaskan untuk menjemput Richard datang di waktu yang tepat. Mereka berhasil menghabisi teroris-teroris itu. Berkat bala bantuan pasukan khusus, nyawa Richard dan Zue bisa selamat. Richard dan Zue kemudian dimasukkan ke helikopter dan dibawa ke markas untuk diobati.
Kemudian kita diperlihatkan beberapa bulan kemudian di mana Richard memutuskan untuk pensiun. Agar bisa membesarkan Zoe yang telah dia angkat sebagai putrinya. Karena diketahui istri dan anak kandung Richard telah meninggal akibat kecelakaan. Dan film pun tamat. Oke, terima kasih sudah menonton alur cerita film ini sampai selesai. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Dan selamat beristirahat.